Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Hikmah, NIM 3519096. Di sini saya akan mereview tentang kesehatan mental dengan materi stres. Pengertian dari stres sendiri adalah suatu kondisi karena tidak sesuai antara situasi yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis, atau sosial individu. Stres juga bisa disebut respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban yang dialami. Stres suatu keadaan yang dihasilkan oleh perubahan dari lingkungan yang dirasakan sebagai tantangan, ancaman, atau merusak keseimbangan seseorang. Sumber stres biasa disebut dengan stresor. Model pandangan stres ada 4: penilaian kognitif, pengalaman, tuntutan, dan pengaruh interpersonal. Nilai kognitif adalah stres, pengalaman subjektif yang mungkin didasarkan atas perspektif yang tidak semata-mata tampak di lingkungan. Yang kedua, pengalaman. Stres adalah suatu situasi yang tergantung pada tingkat keakraban dengan situasi, ketentuan semula, proses belajar, kemampuan nyata, dan konsep reinforcement. Yang ketiga, tuntutan. Stres adalah tekanan, tuntutan, keinginan, atau rangsangan yang segera sifatnya yang mempengaruhi cara-cara tuntutan yang dapat diterima. Yang terakhir adalah pengaruh interpersonal. Stres adalah tindakan seseorang, faktor situasional, dan latar belakang mempengaruhi pengalaman subjektif, respon, dan perilaku coping. Sumber stres biologis: frustasi, konflik, tekanan, krisis. Frustasi adalah timbul akibat gagal dalam mencapai tujuan karena adanya arah melintang intrinsik bersumber dari dalam diri sendiri. Konflik timbul karena tidak bisa memiliki antara dua atau lebih macam keinginan. Dan tekanan timbulnya sebagai akibat tekanan hidup sehari-hari, baik berasal dari diri sendiri atau yang luar dari diri sendiri. Yang terakhir adalah krisis. Krisis yaitu keadaan yang mendadak yang menimbulkan stres pada individu. Misalnya kematian orang yang disayangi, kecelakaan, dan penyakit yang harus segera dioperasi. Stres dibagi menjadi 6 jenis: stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologi, stres fisiologis, stres proses pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir stres biologis atau emosional. Penyebab stres berdasarkan sifat peristiwanya. Penyebab makro, yaitu menyangkut peristiwa berdasarkan dalam hidup, seperti kematian, pensiun, luka batin, bangkrut. Yang kedua, penyebab mikro, yaitu menyangkut peristiwa kecil sehari-hari, seperti pertengkaran, beban pekerjaan, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi respon terhadap stres. Faktor biologis itu terdiri dari 4. 1. Herediter. 2. Kondisi fisik. 3. Neurofisiologis. Dan yang keempat, neurohormonal. Dan faktor sosiokultural, yaitu ada 2. Perkembangan kepribadian dan pengalaman. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kurang atau salah dalam menyampaikan resum tentang stres. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.